Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik, kali ini semoga kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berjumpa kembali ya. Hari ini kita belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak sehat semuanya ya? Iya, yuk kita nyanyi dulu ya. Ya. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali tentang apa ya? Ya, dari lagu tadi yang ibu bawakan, anak-anak pasti sudah menebaknya. Ya, betul. Tentang berwudu. Ya, bersuci ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bersih dan sehat. Ya, anak-anak semuanya tentunya sudah bisa menjaga kesehatan masing-masing. Namun dalam agama kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat. Yuk kita mulai satu persatu ya. Nah, sekarang bersih badan. Iya. Nah, anak-anak tentunya sudah bisa ya mandi ya, udah bisa ya. Yuk, siapa yang masih dimandikan oleh ibunya kalau pagi-pagi? Ya, sekarang anak-anak tidak boleh, harus mandi sendiri ya. Bisa ya? Mandi, gosok gigi, kemudian membersihkan seluruh badan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Nah, agar apa? Agar tubuh kita selalu bersih, selalu sehat, dan selalu terjaga kebersihannya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ya, bahwa kebersihan sebagian dari iman. Siapa yang ingat? An-nadhafatu minal iman. Itulah ya. Nah, itulah kebersihan yang sesungguhnya. Kebersihan yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, bersih itu apa sih teman anak-anak semuanya? Ada yang tahu bersih itu apa? Bersih itu adalah apa coba? Iya betul, bersih itu bebas dari kotoran. Ya, anak-anak tentunya kalau terkena kotoran jijik ya, merasa jijik. Nah, oleh sebab itu kita harus membersihkan. Caranya bagaimana? Bisa dengan mencuci, bisa dengan mandi ya. Tentunya dalam membersihkan dari kotoran itu kita harus menggunakan sabun ya. Nah, baiklah, itulah arti bersih ya. Bersih itu terbebas dari kotoran. Sekarang ada yang tahu apa itu artinya suci? Iya, suci artinya bebas dari najis. Najis itu apa sih ya? Najis itu adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya apa sih Bu Guru? Ya, contohnya kalau kita tidak sengaja menginjak kotoran ayam, nah itulah yang disebut najis. Kotoran ayam, kotoran hewan, kotoran manusia, nah itu
juga najis ya. Itu contoh najis. Kemudian ada lagi nih, kalau ada yang sudah balik nih ya, ada yang sudah menstruasi nih ya, anak perempuan. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang menghalangi ibadah kita kepada Allah, maka disebutnya sebagai najis. Tuh ya. Nah, baiklah, kotorannya itu seperti apa aja? Kotoran, terus jilatan anjing itu juga termasuk ya. Kemudian ada darah. Nah, itu terus apa lagi? Air seni ya atau urin itu najis. Nah, kemudian apalagi ada lagi banyak sekali ya. Ya, nanti kita coba cari satu persatu melalui tugas dari Bu Guru. Nah, sekarang najis itu apa sih Bu Guru? Nah, najis itu adalah sesuatu yang memungkinkan itu kotor. Jadi kalau najis itu sudah pasti kotor ya. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Iya. Contohnya kotor yang belum tentu najis. Kalau kita main lumpur itu ya. Nah, main lumpur. Kalau pas hujan datang main lumpur itu juga kotoran, tapi tidak najis ya. Terus kita terkena air comberan ya, itu juga kotor kan ya kita ya. Nah, tapi itu bukan najis karena itu masih bisa dibersihkan dengan air. Nah, sementara itu kalau najis, nah kita harus ada tahap-tahap tertentu nih ya membersihkannya. Cara membersihkannya contohnya kita harus berwudu dulu, kemudian membasuh bagian tubuh yang terkena najis ya, kemudian membersihkannya dengan sabun ya. Kalau dirasa sudah bersih, bilas lagi dengan air. Nah, itulah baru kita dalam keadaan suci kembali ya. Itu cara membersihkan najis. Nah, sekarang ada nih yang disebut sebagai hadas. Apalagi nih ya hadas ya? Ya, kita belajar lagi. Hadas itu ada 2. Apa kira-kira nih anak-anak? Ya, yang pertama hadas kecil. Contohnya apa nih kira-kira ya? Hadas kecil itu sesuatu yang kecil-kecil. Ya, contohnya pipis atau buang air seni. Itu namanya hadas kecil ya. Yang kedua kentut. Nah, itu juga termasuk buang hadas kecil namanya. Terus apa lagi nih? Nah, apa lagi? Iya, tidak sengaja muntah misalnya, gitu ya. Nah, itu termasuk hadas kecil. Nah, caranya ya cukup dengan berwudu. Dicuci air bersih atau melakukan wudu, itu sudah cukup untuk membersihkan hadas kecil. Terus yang kedua nih, apa nih kira-kira? Yang kedua ada hadas besar. Yang satu tadi hadas kecil, yang kedua tadi hadas besar. Ya, hadas besar apa aja nih contohnya? Iya, hadas besar itu contohnya buat anak laki-laki nih ya, yang sudah balik. Ini ada mimpi basah. Apa sih itu mimpi basah ya? Iya, mimpi basah itu adalah keluarnya air mani ketika kita sedang tidur. Iya, ini hanya untuk laki-laki. Anak laki-laki yang sudah balik atau sudah dikhitan nih, biasanya seperti itu. Ya, namanya hadas besar. Kalau perempuan, ada nggak nih Bu Guru? Ada. Kalau perempuan itu datang haid atau datang menstruasi. Nah,
kalau anak perempuan ini biasanya ditandai dengan haid atau menstruasi ini setiap 1 bulan sekali. Biasanya waktunya paling lama 7 hari, paling cepat itu ada 5 hari. Ini keluar mani. Kemudian ada satu lagi kalau yang perempuan menstruasi ini salah satu ciri-ciri hadas besar. Nah, hadas besar ini harus dibersihkan dengan cara mandi. Mandi wajib namanya ya. Nah, mandi wajib ini caranya bagaimana sih? Ada doanya tersendiri ya. Niat mandi wajib hadas besar, kemudian berwudu ya, kemudian membasuh seluruh badan ya dengan air yang mengalir. Nah, nggak boleh berendam ya. Nah, dengan air yang mengalir, kemudian baru dibersihkan. Gosok gigi atau bersiwak. Kemudian ada lagi membersihkan rambut dengan keramas. Terus membersihkan badan dengan sabun ya. Cara hadas besar. Nah, yang terakhir ada lagi, kita harus berwudu lagi kalau kita setelah melakukan mandi wajib atau mandi hadas besar. Nah, itulah anak-anak. Jadi kalau kita terkena hadas, secepatnya kita harus membersihkan badan kita. Contohnya dengan mandi, dengan membasuh dengan sabun, kemudian dengan berwudu. Nah, baik. Nah, sekarang kita menginjak bahasan yang kedua, yaitu kebersihan pakaian. Pakaian yang kita pakai harus selalu bersih. Ya. Contohnya, kalau anak-anak datang ke sekolah misalnya ya, atau bermain dengan temannya, pakaiannya bau, pakaiannya kusam, pakaiannya kotor, kira-kira temannya mau nggak mendekat? Nggak mau tentunya ya. Nah, maka dari itu kita harus rajin membersihkan pakaian. Caranya bagaimana sih? Ya, cara membersihkan pakaian gampang sekali. Anak-anak harus latihan nih ya. Cara mencuci baju, direndam pakai air, kemudian diberi deterjen, kemudian kita cuci ya pakaiannya, apalagi pakaian yang sudah terkena hadas. Itu harus segera dicuci, dibersihkan ya. Nah, kemudian kita jemur. Terus setelah dijemur kita setrika ya. Kalau perlu kita pakai parfum biar wangi. Nah, itulah cara menjaga kebersihan pakaian. Terutama kalau kita mau sholat ya, kita akan ke masjid, kita akan menghadiri majelis taklim. Baju kita harus bersih, harus wangi, harus suci. Jangan baju yang terkena hadas kita pakai untuk beribadah. Gak boleh ya. Ya. Baik, yang ketiga, kita juga harus selalu menjaga kebersihan tempat. Kebersihan tempat itu apa aja sih anak-anak? Iya, kalau kita di rumah, kebersihan tempat, semua lingkungan rumah harus bersih. Terutama kalau kita mau sholat. Nah, biasanya ada ya musola kecil di rumah kita ya. Kita harus selalu membersihkan itu. Ya, harus selalu dibersihkan. Sebab apa? Sebab di musola itu, tempat sholat itu adalah sarana ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dalam keadaan bersih dan suci. Kalau perlu wangi, ya. Terus yang kedua, tempat tidur. Siapa ini yang masih suka ngompol? Hah? Ya, ada yang masih suka ngompol? Jangan lagi ngompol ini kalau bisa ya. Ini kan sudah kelas 4 ya. Gak boleh ngompol-ngompol terus ya. Nah, kita harus rajin membersihkan tempat tidur. Harus sering nih mengganti spray. Kalau perlu 1 minggu sekali ganti spraynya, dicuci, kemudian pasang. Nah,
kita mau tidur kita bau ompol ya. Terus kalau jangan sampai tempat tidur kita itu kotor sekali, ada debunya. Nah, kalau perlu setiap kita akan tidur kita bersihkan dulu. Nah, kemudian kalau setelah bangun tidur kita juga membersihkan lagi. Nah, jangan sampai kotorannya atau debunya menempel di tubuh kita kemudian menjadi sarang penyakit ya anak-anak. Baik, Ibu rasa pembahasan kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut lagi dalam pokok bahasan yang kedua minggu depan ya. Mengenal bersih dan sehat. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah yang rajin. Jangan lupa mencatat rangkuman materinya. Dan yang paling penting, jaga kesehatan, jaga imunitas. Jangan lupa 5M. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencerminkan social distancing. Ya. Tetap semangat. Salam bahagia, salam sehat selalu. Semoga kita semua dijauhkan dari sakit dan dijauhkan dari bahaya. Semoga anak-anak sehat selalu di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.